Salam, selamat berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, mari kita akan berdoa lebih dulu. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesempatan ini kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami mau belajar dengan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik, salam Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar dengan firman Tuhan. Yang kesempatan ini firman Tuhan kita ambil dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-7 ya. Pasal yang ke-7 dengan satu tema kuasa firman ya. Kuasa firman yang keluar dari mulut Allah ya. Kuasa firman yang keluar dari mulut Allah yang dipercayai oleh setiap orang percaya, dan itu akan terjadi ya. Nah, di sini akan saya bacakan dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 1 dan sampai dengan ayat yang ke-10 ya. Tentunya saya tidak akan membaca secara keseluruhan. Nah, saya akan membacakan dalam satu ayat di sini, dalam ayat yang ke-7 ya, ayat yang ke-7 berkata demikian: sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu, tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul di atas dikatakan Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Nah, saudara, Kapernaum itu wilayah daerah orang-orang yang notabene-nya adalah wilayah yang masyarakatnya adalah masyarakat campur baur. Artinya masyarakat pendatang dari berbagai bangsa. Nah, salah satu di antaranya seorang perwira ini adalah orang Roma yang berkuasa, karena pada waktu itu pada zaman Tuhan Yesus adalah pemerintahannya adalah pemerintahan Roma yang berkuasa. Jadi Israel berada di bawah kekuasaan jajahan Roma. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, seorang perwira ini bukan orang Israel, bukan orang keturunan Abraham, tetapi orang Roma. Tetapi orang Roma yang percaya kepada Allah, dan percayanya itu nggak tanggung-tanggung, saudara. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-9 ya, berkata, setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Nah, saudara, berarti ini bukan orang Israel. Nah, Yesus membuat satu perbandingan, menjumpai satu orang pun tidak pernah yang memiliki iman sebesar yang dialami oleh seorang perwira ini. Mengapa dia bisa punya iman yang besar, yang sebesar itu? Saudara tahu? Karena perwira ini orang yang hidup dalam firman, mempercayai kuasa firman yang tidak terbatas, tidak dapat dibatasi oleh ruang gerak dan waktu. Dia belajar dengan firman Tuhan dari kitab Kejadian. Saudara, kalau membaca dalam kitab Kejadian, semua apa yang ada di dalam dunia ini adalah terjadi karena firman ya, terjadi karena firman. Nah,
Perwira ini percaya bahwa setiap ucapan yang keluar dari mulut Allah itu terjadi. Nah, saudara tahu mengapa perwira ini percaya dengan ucapan Yesus? Sepatah kata saja maka hambaku akan sembuh. Karena perwira ini tahu bahwa Yesus itu terjadinya dari Roh Kudus. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Perwira mengerti bahwa kebenaran Tuhan itu terjadi. Saudara, kebenaran itu terjadi ketika dipercayai dan diimani dengan sungguh-sungguh. Karena kebenaran firman Tuhan itu bukan cerita. Ya. Perwira mempercayai bahwa Yesus itu terjadinya dari Roh Kudus, terjadinya dari firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Itu yang membuat perwira itu mereka punya iman yang besar. Nah, bukti dia punya iman yang besar ini begini, saudara. Ayat yang keempat, ya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab dia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadah kami." Saudara, orang yang punya iman besar itu, mereka itu punya kasih. Dan mengasihinya bukan hanya mengasihi saudara, bukan hanya mengasihi bangsanya sendiri, bukan mengasihi saudaranya sendiri, tapi walaupun bukan bangsanya, bukan saudaranya, tetapi kasih, tetapi sayang. Yang pertama. Yang kedua, orang yang punya iman besar itu, saudara, dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia memperhatikan pekerjaan Tuhan. Dia membangun bait Allah. Dia menanggung pembangunan rumah ibadah. Walaupun dia orang kafir, tetapi dia bersedia, berani menanggung rumah ibadah, pembangunan rumah ibadah. Kenapa? Karena perwira ini tahu bahwa rumah ibadah ini bukan sekedar buatan milik manusia semata, bukan hanya sekedar untuk ibadah, untuk kumpul-kumpul, tidak, tetapi ada hubungannya dengan Allah. Yang mempertanggungjawabkan dengan Tuhan, rumah Tuhan, bangunan bait Allah itu adalah bangunan di mana Allah, nama Allah itu bertahta di dalam bait Allah itu, sesuai dengan janjinya kepada Salomo. Aku akan tinggal di tempat ini untuk selama-lamanya. Apabila umatku telah berbuat dosa dan membelakangi aku, lalu dia kembali dan berbalik kepadaku, aku akan mengampuni segala kesalahannya. Nah, perwira ini tahu, saudara, perkara ini. Ya. Nah, yang ketiga, saudara. Yang pertama tadi, dia hidup di dalam kasih, mengasihi, walaupun bukan bangsanya, walaupun bukan saudaranya. Yang kedua, dia memperhatikan pembangunan rumah Allah. Dan yang ketiga, saudara, dia hidup dalam firman. Kenapa saya katakan dia hidup dalam firman? Karena ayat ini berkata demikian. Ayat yang ke-7 dikatakan, ya, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak. Orang yang hidup dalam firman itu punya sikap kerendahan hati. Ya, yang ketiga, punya apa? Sikap kerendahan hati. Menganggap diriku tidak layak untuk datang kepada. Punya sikap kerendahan hati. Satu, mengasihi, walaupun bukan saudaranya, walaupun bukan bangsanya. Yang kedua, memperhatikan rumah Tuhan, membangun, menanggung pembangunan rumah. Artinya memperhatikan setiap aspek apa yang dibutuhkan oleh rumah Allah itu, apa yang dibutuhkan yang diperlukan untuk pembangunan rumah Allah, yang dibutuhkan untuk keperluan rumah Tuhan itu dia perhatikan.
yang menyangkut tentang ibadah, kebutuhan ibadah, dia perhatikan. Yang ketiga, dia punya kerendahan hati. Ya, punya kerendahan hati, saudara. Ya, dia punya kerendahan hati. Dikatakan, sebab diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Nah, inilah yang membuat alasan dia katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, benarkah apa yang dikatakan itu terjadi? Baca ayat yang ke-10. Ayat 10 dikatakan, dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Bukan hanya sekedar sembuh, tapi sehat kembali. Ya, sehat kembali. Itu sebabnya ketika kalau kami mendapatkan satu WA atau berita dari teman yang sakit, saya yang kerja tidak hanya katakan sembuh, tapi sembuh, sehat, dan kuat dalam iman. Ya, sembuh, sehat, kuat dalam iman. Kenapa? Karena ada banyak orang yang sudah sakit didoakan sembuh, tetapi setelah sembuh dia imannya nggak kuat, nggak sehat, hanya sekedar sembuh. Tapi saya katakan sembuh, sehat, kuat dalam iman. Karena iman itu sangat penting, saudara. Dan itu yang menjadi buah perhatian Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan iman. Ya. Tuhan sangat memperhatikan iman. Tuhan tidak memperhatikan yang lain-lain, tapi dia memperhatikan iman. Ya, dikatakan setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia berkata, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Di antara orang Israel pada zaman itu, pada waktu Yesus pelayanan di atas bumi itu, dia tidak pernah menjumpai iman sebesar perwira ini. Nah, mengapa Yesus mengetik imannya perwira ini begitu besar? Karena lihat, dia katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Dan itu terjadi, saudara. Nah, pada kesempatan sore hari ini, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan ini dan bisa menangkap dan bisa mendengar kebenaran ini pun akan terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup dan berkuasa. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Firman itu tidak pernah berubah. Firman hidup adalah firman yang di dalam Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah firman hidup, firman yang telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Tidak jauh, saudara, dengan kita. Itu sebabnya pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki iman. Terus bangkitkan iman kita menjadi bertumbuh, menjadi besar, dan membuat Tuhan itu heran melihat iman kita. Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota untuk membuat saudara punya iman kepada Yesus, punya iman kepada Allah yang di dalam Yesus Kristus Tuhan, yang jauh dari Allah sekarang sudah menjadi dekat. Karena apa? Karena kita didamaikan dengan Allah oleh korbannya di atas kayu salib gunung Golgota. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Biar kebenaran firman-Mu itu bukan hanya dialami oleh perwira pada zaman itu, tetapi juga dialami oleh setiap kami orang yang percaya. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang berkuasa. Oleh sebab itu biar firman-Mu terus membentuk dan membangun kehidupan kami, ya kami boleh layak dan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Kasih
kasih-Mu terus mengalir dalam setiap hati kami, dan kami dapat memperhatikan pekerjaan-pekerjaan-Mu yang harus kami perhatikan. Terima kasih Bapak, sehingga kami juga bisa mengasihi sesama kami bisa mengasihi saudara-saudara kami bisa mengasihi orang yang tidak mengasihi kami pun, kami bisa mengasihi mereka karena pertolongan Tuhan terus mengalir dalam setiap kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya, amin.